Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat, yang kami hormati Kepala SMK Ma'arif 1 Wates, Bapak Haji Rahmat Raharja SPD MPDI, yang kami hormati tamu undangan hari ini dari Komite Sekolah, Dudi Wali Murid, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang meeting SMK Ma'arif 1 Wates dalam acara forum diskusi peningkatan etos kerja, gotong royong, dan integritas bersama stakeholder dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara dalam acara pembukaan hari ini akan membacakan runtutan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Subhanul Waton, dilanjutkan Mars LP Ma'arif. Acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Amin. Semoga acara pada hari ini lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, Ibu Aprilia Elda dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Ma'arif 1 Wates. Kepada Bapak Haji Rahmat Raharja dipersilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber ataupun fasilitator dari GKMNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Nur Solihin MA dan juga Ibu Mulyani. Yang saya hormati Bapak-bapak tamu undangan dari stakeholder SMK Ma'arif 1 Wates, hadir Bapak Pengurus Komite Sekolah dari Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, dan anggota 5 orang lengkap. Terima kasih Pak Bardi, Pak Putih, Pak Jarwo, juga Pak Mulyono dan Pak Heru. Yang saya hormati juga dari beberapa perwakilan industri, ada yang sudah rawuh, ada yang belum. Yang saya hormati perwakilan dari wali murid atau orang tua siswa yang baru rawuh, ada Pak Joko, Pak Supri, Pak Sigit, dan yang lainnya. Juga Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, para wakil kepala sekolah, semua yang hadir pada pagi hari ini, semua yang saya hormati. Pertama dan utama tentu tidak henti-hentinya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam forum silaturahim, kegiatan yang baik, niat yang baik, insya Allah nanti akan banyak mendapatkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, juga untuk anak-anak kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, pertama tentu kami mengaturkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum di SMK Ma'arif 1 Wates. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya ibu bapak semua apabila di dalam menanggapi kehadiran rawuh panjenengan semua banyak kekurangan, terlebih di dalam memberikan undangan kepada bapak ibu semua. Kalau dirasa kurang sopan mungkin kurang karena memang mendadak sekali, baru kemarin bahkan ada yang tadi malam, ada yang lewat WA dan sebagainya. Tetapi kemudian Bapak Ibu bisa hadir, ini sungguh satu kebanggaan bagi kami sekaligus laporan kepada Bu Mul dan Pak Solihin. Sebegitu dekat dan penuh cinta dan tanggung jawabnya dengan SMK Ma'arif 1 Wates, bapak-bapak yang dari luar ini, walaupun ada di tengah-tengah kesibukan tetap meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama-sama kita. Ini sungguh kita sampaikan terima kasih sekali, jazakumullah khairan jazaa. Bapak-bapak yang saya hormati, bapak-bapak komite, kita hadirkan hari ini untuk suasana lain. Ini tidak rapat koordinasinya belum, mungkin tidak lama lagi juga akan kita undang lagi juga bapak-bapak dari industri yang biasanya kita hadirkan itu untuk uji publik kurikulum, kemudian untuk
persiapan UKK, kegiatan UKK dan sebagainya. Demikian pula bapak-bapak wali murid atau orang tua siswa kita hadirkan, biasanya berurusan dengan kepentingan-kepentingan siswa dan program-program sekolah hari ini lain, maka memang kita ambil perwakilan. Terima kasih Pak Supri, Pak Joko. Ada yang belum kenal dengan Pak Supri dan Pak Joko? Banyak Pak Supri ya, penjelasan. Kalau Pak Joko terutama, Pak Supri mestinya masih tersisa beberapa. Jadi Pak Supri dan Pak Joko ini orang tua siswa murid asli, Pak, asli. Tetapi di sini juga bukan orang baru, stok lama. Karena beliau pernah dulu ngasto di sini, bapak-bapak komite. Pernah Pak Joko lepas dari sini sudah berapa tahun ya Pak Joko? 2010. Hah? 2010, berarti sudah 14 tahun yang lalu ngasto di sini. Tapi masih belum hasil. Dulu juga aktif mengelola di kesiswaan 2010 ya, 14 tahun yang lalu. Tapi sekarang nasibnya sudah bagus. Nah, kalau dulu di sini hanya sebagai pembina OSIS, sekarang jadi wakil kesiswaan di SMA Negeri 1 Wates. Pak Supri meninggalkan di sini tahun berapa Pak? 18, belum begitu lama, tapi udah 6 tahun juga ya. Sudah 6 tahun, sama dulu belajarnya jadi guru yang baik itu di sini keduanya. Sekarang setelah baik begitu mengabdikan di SMA Negeri 1 Wates juga. Pak Supri dulu meninggal dari sini koordinator bursa kerja khusus yang menangani penempatan tenaga kerja. Itu nasibnya Mak Arif itu kayak gitu, Pak Nur dan Bumul diminta terus beramal melatih teman-teman guru setelah pinter-pinter begitu. Diluaskan ilmunya di sekolah-sekolah yang lain gitu. Maka hari ini kita undang bukan mengada-ada, karena kita cukup berterima kasih betul, tidaknya cukup, sangat-sangat berterima kasih. Walaupun secara fisik beliau sudah tidak di sini ngajarnya di SMA 1, tetapi putra-putrinya tetap disekolahkan di SMK Ma'arif 1 Wates. Tepuk tangan ini untuk beliau. Pak Sigit juga luar biasa, itu Pak Sigit putranya juga di sini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya kegiatan apa pagi hari ini harus menghadirkan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Betul ya? Iya. Menterinya Bu Puan atau siapa? Dulu Pak Muhajir atau Pak Muhajir masih? Pak Muhajir. Oh iya Pak Muhajir ya. Itu memang melaksanakan salah satu program, keduanya baik PBNU tentu lewat GKMNU, kemudian leading sektornya di sana. GKMNU itu Gerakan Kemaslahatan Keluarga NU. Melaksanakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat tentang revolusi mental dan pembinaan mental kepada masyarakat. Nah, salah satu sektor yang digarap adalah di bidang pendidikan. Tentu kemudian breakdown lagi lewat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi kerjasamanya Kementerian PMK, PBNU ke bawah, kemudian GKMNU dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Nah, LP Ma'arif kemudian menunjuk beberapa sekolah untuk menjadi pilot project atau yang melaksanakan di awal dulu. Di antaranya yang pertama itu dari SMK Ma'arif Grogol, Jakarta. Kemudian sudah dilaksanakan di tahun 2003 kemarin. Kemudian 3 sekolah dilaksanakan di tahun 2024, dipilih 3 sekolah. 1 SMK Ma'arif 1 Wates
Jogja ini, Kulon Progo, yang kedua SMK Ma'arif Bandung, Jawa Barat, yang ketiga SMK Ma'arif Gajah Mada Banyuwangi. Ada 3 sekolah tahun 2024, tahun 2023, 1 yang dekat dengan Jakarta. Nah, 3 sekolah itu kebetulan atau memang disengaja kita nggak tahu, lengkap mewakili komunitas sekolah yang lengkap. Ada sekolah dengan jumlah siswa yang sedang, kemudian jumlah siswa mungkin masih di bawah 100, dan jumlah siswa di atas 1000. Nah, kita itu mewakili sekolah Ma'arif yang jumlah siswanya di atas 1000, kemudian yang kecil itu Bandung, ya Ma'arif Bandung, yang Gajah Mada itu di bawah 500 juga. Monggo Pak. Niki loh. Ini juga dari industri ya. Ya dulu Puji, sekarang sudah mandiri sepertinya. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kegiatan ini diawali dengan saya beserta 3 teman guru yang saya membawa 3 teman waka dipanggil oleh PBNU di Jakarta untuk mendapatkan sosialisasi dan pelatihan singkat. Lalu kemudian melaksanakan program itu di sekolah masing-masing, baik dari sosialisasi, workshop, dan seterusnya. Nah, sosialisasi dan workshop sebelumnya sudah kita lakukan. Pertama itu sosialisasi dengan perwakilan GTK, guru karyawan, dan juga dari komitenya Pak, kita undang waktu itu Pak Barti dan Pak Budi saja berdua, sekitar diikuti 15 orang saja. Kemudian yang kedua, workshop oleh guru karyawan SMK Ma'arif 1 atas, diikuti sekitar 50-60 peserta, sudah dilakukan sehari penuh. Kemudian workshop atau kegiatan bersama perwakilan siswa, 100 siswaan, yang siswa dirasa memang punya energi berlebih. Jadi memang anak-anak yang sengaja punya energi berlebih, kadang-kadang sering melanggar tata tertib dan sebagainya, kita workshopkan sendiri. Kemudian juga kita workshopkan 50 anak-anak yang kebalikannya, yang memang kita nilai mampu menjadi pionir-pionir pelopor kebaikan di sekolah, istilah kita siswa-siswa penggerak, juga sudah kita lakukan workshop itu selama 2 hari full. Kemudian hari ini bagian dari itu adalah forumnya, forum diskusi, bukan workshop, tapi tentang peningkatan etos kerja, gotong royong, dan integritas. Jadi kegiatannya seperti itu Bapak Ibu, etos kerja, peningkatan etos kerja, gotong royong, dan integritas, EGI, ya, EGI, disingkat EGI. Kita bersama stakeholder. Nah, karena yang kita undang pada pagi hari ini memang sebagian besar bapak-bapak yang kemarin belum tersosialisasi, ada yang sudah, ada yang belum. Misalnya dari komite kan baru 2 yang tersosialisasi, dari wali murid belum, dari industri belum. Bapak Ibu yang kita hadirkan di sini sebagian besar juga yang belum mengikuti, Bu. Karena yang workshop pertama kemarin ada tugas-tugas, ada yang di Gunung Kidul, ada yang di kota. Nah, ini hampir semua Bapak Ibu dan karyawan yang hadir hari ini yang belum mengikuti. Maka walaupun forum ini forum diskusi, monggo nanti Pak Solihin bisa juga diulas sepintas mungkin materi-materi yang kemarin, biar nanti kita punya pemahaman yang sama. Untuk itu terima kasih betul Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Monggo nanti kita ikuti bersama-sama. Ya, tujuan akhir tentu kita kegiatan-kegiatan yang baik tentang peningkatan etos kerja, gotong royong, integritas, dan sebagainya itu bagaimana nanti bisa kita terapkan, kita implementasikan, tidak hanya tersosialisasikan kepada semua siswa, dan ini menjadi tanggung jawab
kita bersama. Yes. Terima kasih, mohon izin Pak Kepala dan mohon izin Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Nur Solikin. Hari ini saya bukan, lebih tepatnya saya sebagai fasilitator gitu nih. Bapak Ibu semua yang akan menjadi narasumber karena ini forum diskusi atau FGD, maka Bapak Ibu semua di sini jadi narasumber untuk kita bagaimana bersama-sama untuk meningkatkan nilai EGI, etos kerja, gotong royong dan integritas di sekolah ini. Nah, sebelum jauh kita diskusi terkait dengan penanaman EGI di SMK 1 Ma'arif Wates ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk perkenalan terlebih dahulu gitu, guys. Ini belum muncul. Oke, kami akan mengajak perkenalan. Kami bersama ini dari Bu Mulyani. Ada Srinya enggak? Sri Mulyani atau Isu? Beliau dari IKMNU yang diceritakan oleh Pak Kepala. Saya sebenarnya di tim fasilitator. Sehari-harinya saya di Jogja. Sehari-harinya di Jogja, makanya saya pagi ke sini, sore pulang gitu, beberapa hari ini. Nah, saya bangga gitu ya ikut agenda di SMK 1 Ma'arif ini. Satu, ternyata solid gitu antar stakeholdernya, Pak, kemudian dari industri, kemudian dari komite, kemudian dari wali kelas dan orang tua siswa gitu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk perkenalan terlebih dahulu. Satu, menyebutkan nama, kemudian dari mana asal dan elemen apa gitu, guru, kemudian komite atau dari industri dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga, silakan nanti Bapak Ibu semua menyebutkan terkait satu hal apa yang membuat Bapak Ibu bangga menjadi bagian dari SMK 1 Ma'arif Wates. Bisa sebutkan nama, dari elemen apa, guru, orang tua, komite atau sebagainya. Kemudian sebutkan apa yang membuat Bapak Ibu bangga menjadi bagian dari SMK 1 Ma'arif Wates. Silakan. Boleh. Mohon maaf, ini sudah maksimal. Perkenalkan, nama saya Rifa Abdul Huda. Saya dari elemen guru. Saya ngajar mapel PAIBB dan muatan lokal asosiasi F1. Kemudian yang membuat saya bangga menjadi SMK Ma'arif 1 Wates atau bagian dari SMK Ma'arif Wates adalah karena teman-teman yang solid, muda-muda, dan terus semangat. Jadi mental saya itu terbangun dari sini. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tafiana. Saya dari elemen guru produktif teknik tenaga listrikan. Dan yang membuat saya bangga menjadi bagian dari SMK Ma'arif 1 Wates adalah di sini saya menemukan kekeluargaan yang sangat erat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Elda Julianti. Alamat asal saya dari Sumatera Lampung Timur, paling jauh. Alamat
saat ini atau domisili berada di Pengasih Kulon Progo. Alamat saya di sini mengampu mata pelajaran PIBB dan Aswaja KNU-an. Alasan saya di sini yaitu untuk menambah pengalaman dan tentunya bahasa dan budaya baru yang ada di Jogja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya. Saya perlu berdiri enggak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmi Astuti. Saya dari elemen guru. Kebetulan mengampu pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Asli saya domisili sekarang di Temon. Sebelum dia satu dekat dengan Pak Kusri dan lain-lain gitu ya. Oke. Tadi kaitan dengan kenapa masuk di sini gitu ya. Mungkin meneruskan semacam estafet gitu ya. Dulu kan sempat di IPPNU dan mengurusi anak-anak IPPNU, sehingga sepertinya sekarang juga mengurusi IPPNU juga gitu. Jadi cintaku ada di NU seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Ibu. Tidak perlu berdiri ya, karena sudah berumur mungkin. Saya nama Sri Ningsi Hadianto, biasa dipanggil begitu. Saya di sini sebagai guru BK, sudah masuk sejak tahun 1992. Lebih dulu saya daripada Pak Rahmat, sudah bersama-sama Pak Rahmat juga sudah lama. Kemudian saya tetangganya Bu Rohmi, dekat sekali, sebelah timur YIA di Lumbon Kulon Progo. Kemudian mengapa saya bangga terhadap SMK Maris Satuates? Memang juga saya juga meneruskan sesuai dengan khidmat saya dari kecil. Itu ada di Fatayat mulai dari ranting, kemudian MBC, kemudian PC Fatayat juga pernah menjabat satu periode, dan sekarang sudah tua ada di Muslimat, begitu Pak. Kemudian bangga lagi ketika saya sudah beberapa tahun di sini, murid-murid saya sudah menjadi pejabat di sini. Banyak di sebelah saya, ini juga murid saya dulu, di sana juga ada murid saya, di sini yang terbaru masuk juga ada murid-murid dari alumni SMK Maris Satuates sudah bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu dan lebih tinggi daripada saya, begitu. Itu yang membuat kita bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Imam Udin, saya dari elemen guru. Yang membuat bangga saya di sini, saya alumni dari SMK Maris Satuates. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Esta Aprilia. Saya dari elemen karyawan. Kebanggaan saya di sini adalah saya jadi memiliki karakter yang lebih nasionalis lagi dan persamaannya Pak. Kebetulan anak saya sekolah di sini di kelas 11 jurusan TO 5. Yang membuat saya bangga menjadi bagian dari SMK Maris Satuates, terutama setiap anak saya pulang sekolah itu Pak, pakai seragam bengkel dari Daihatsu gitu. Anak saya tergagah sekali Pak. Kadang saya sampai lupa kalau itu anak saya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taribat, mukim di Giripeni, Wates sini, dekat sini. Saya sebagai elemen wali murid, dan tentunya saya bangga
menyekolahkan di sini karena sini sekolah NU dan saya bangga menjadi orang NU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sumario. Saya di sini selaku anggota komite. Dan ya kebetulan anak saya juga lulusan sini. Dan kebanggaan kami adalah selalu tertib. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Heru Mulyono. Saya berlama di Pengasih, Lombrodo. Saya dari elemen komite sekolah sini yang menjadi kebanggaan menjadi bagian dari SMA 1 Maarif. Saya dipercaya menjadi komite, semoga amanah. Amin. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujarwo, aslinya Anggun, asli Gunung Kota. Saya ini alumni Ma'arif. Anak saya bertiga sekolah di Ma'arif sini semua, tiga-tiganya. Terus saya juga pengurus PCNU. Saya dulu dari ranting, MBC, PC, semua jadi pengurus itu. Makanya itu benar-benar NU tulen. Makanya saya bangga menyekolahkan anak di sini dengan alasan semoga nanti kalau saya sudah tua, saya meninggal bisa mendoakan orang tua. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur banyak hal. Satu, orang tua. Yang kedua, saya mantan guru di sini, tapi insya Allah saya akan menjalin silaturahmi terus karena memang separuh lebih pengabdian saya. Saya kemarin itu 35 tahun sudah, kemudian 19 tahun setengah saya mengabdi di sini, sehingga bagi saya Ma'arif itu sudah ya darah saya sudah hijau gitu. Ya, kemudian mengapa saya bangga di sini, karena ya saya termasuk tugas di sini pertama tahun 99. Waktu itu bangunan di sini masih yang dipasang itu gedek, terus banyak kotoran terkait juga itu. Yang di pojok sana itu kelasnya sehari prihatin itu. Iya, betul. Tapi karena komitmen dari khususnya Pak Rahmat ya dan tim manajemen sehingga menjadikan Ma'arif ini. Jadi itu salah satu kebanggaan saya dan saya selalu ingin menjadi bagian dari Ma'arif. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joko Sutrisno dari Pengasih. Saya elemen sama Pak Pers juga, mantan guru 10 tahun di sini dari 2000 sampai 2010. Dan berkat doa teman-teman kami bisa diangkat gitu ya. Karena kemarin doanya mustajab sehingga kami pun menyekolahkan di sini anak saya, mudah-mudahan nanti bisa bagian dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Kak Mijan. Jadi saya asli dari desa atau kampung Pak. Jadi orang tua saya belum mengenal milenial zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan udah ada Pak Heru, nama sekarang itu ada Pak Joko. Kalau saya Kak Mijan, kalian orang tua saya belum mengenal milenial zaman itu. Saya elemen dari dunia usaha atau dunia industri, yang kedepannya mitra kerja dari dunia usaha atau dunia industri. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kami dipercayai untuk mengabdi di berbagai SMK di Kulon Progo, yang dari Kulon Progo lantai 1 pun saya ke sana, SMK 1 Girimulyo, terus sampai SMK 1 Ma'arif Nagulan,
Taman Siswa, dan alhamdulillah saya juga bagian dari SMK Ma'arif Satu Wates ini, dan saya bangga sekali karena sejak 2002 saya sebagai mitra di sini, baik uji publik kurikulum maupun uji kompetensi di akhir tahun pelajaran, dan bahkan di saat ini saya bisa menghadiri untuk di dalam pleno EJ pada kali ini. Dan tak lupa saya juga di Lorena Pak, jadi di SMK Moh 2 Nagung dan juga SMK Moh 3 Wates. Jadi semuanya Pak tidak saya kecualikan Pak. Jadi semuanya tetap saya tetap sebisa mungkin sekuat saya tetap saya bantu dari kekuatan saya. Artinya kan saya tetap mengedepankan mutu dari anak-anak, baik dari SMK A, B, C, saya tidak mengecualikan seperti itu. Terus untuk perkenalan rumah, saya dari Kaliagung, jadi tepatnya di perumahan Kaliagung baru, dan basecamp saya di Bengkel Kembang Baru Motor yang tepatnya di sebelah selatan SMK 2 Pengasih, seperti itu. Dan alhamdulillah kami di SMK Ma'arif ini juga mendapatkan jodoh, yaitu dari aswanya Pak Supri juga Pak Joko. Alhamdulillah sekali, dan ini berkat dari saya, dan terima kasih Pak Kepala, Pak Ramadra juga. Mungkin itu karena masih banyak yang mau disampaikan, mengingat waktu sudah siang, saya akhiri dulu. Dan ini sedikit ada pantun dari saya. Beri baju dapat bonus sepatu. SMK Ma'arif Satu Wates tetap nomor 1. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Asiruddin Ahmad dari elemen DUDI. Rumah saya di, kalau Ibu tadi di sebelum Bandara YIA, kalau saya di depan Bandara YIA. Gitu. Ya, kebanggaan saya dengan SMK Ma'arif Satu Wates di lingkungan DUDI di kami itu siswanya itu memiliki karakter yang sesuai dengan DUDI ketika PKL di tempat kami, dan kami merasa bangga karena sering dilibatkan di agenda kegiatan yang seperti ini gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Marga Putra dari elemen DUDI. Saya beralamatkan di Pakem, Sleman, di kabupaten sebelah ya Bapak Ibu. Saya di SMK Ma'arif Satu Wates bekerjasama di DUDI bidang teknik sepeda motor. Kemudian saya bangga di sini karena dapat membantu SMK Ma'arif Satu Wates mewujudkan SMK vokasi yang berbasis dengan industri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Yusuf Hanafi. Saya dari elemen DUDI juga, yang dari JV Bintan yang bergerak di bidang ketenaga listrikan. Alamat tempat tinggal saya hanya 5 langkah dari sekolah Bapak. Ya. Yang menjadi kebanggaan saya menjadi bagian dari SMK Ma'arif Satu Wates. Dilihat dari siswanya, di mana siswa dari SMK sini memiliki potensi menjadi siswa yang unggul dan berkarakter. Oleh karena itu kami selaku dari DUDI merasa terpanggil untuk membantu, membimbing, sama berusaha untuk menjemput kesuksesan dari anak-anak dari siswa SMK Ma'arif Satu Wates. Demikian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saiful Amri. Saya dari elemen DUD juga. Alamat saya Gadingan sini. Kebetulan belum saya di sini juga cah nom ning dituakan kados Pak RW, Bapak Supartino Pak RW, terus Pak Budi niku ketua LPMK di Kelurahan Wates. Nah, kula nggih Pak RT cara-cara. Terus kula nggih ikut organisasi ke-NU-an nggih menika dados bendara ranting NU Wates, pekerjaan paling membahayakan nih. Saya merasa bangga menjadi bagian dari SMK Ma'arif 1 Wates nggih punika. Tolong nggih, kula sok dibagai rezeki sing SMK 1 Wates. Memuji siswa iku matur sangat. Nomor kalihipun napa nggih, saya merasa bangga kawontenan napa SMK Ma'arif Wates niku saged kagem kegiatan warga sini, terutama kegiatan-kegiatan yang kagem kegiatan kurang banyak. Contohnya paling dekat kemarin ada pitulasan kagem tirakatan di depan sini. Ngaturaken matur sangat dumateng sedaya personel SMK Ma'arif 1 Wates, terutama Bapak Kepala Sekolah itu matur sangat. Bilih atas menika atur kawula kata kalebatan nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah 1 Ma'arif Wates ini menjadi percontohan nantinya untuk menjadi penerapan terkait dengan revolusi mental. Itu Bapak Ibu semua. Ini yang tahun kemarin ada percontohan di Grogol, kemudian ini ada pilot project gitu ya, atau percontohan sekolah yang nantinya itu akan bisa diduplikasi di banyak sekolah, terutama di kalangan NU. Bagaimana penerapan etos kerja, gotong royong dan integritas di lingkungan sekolah. Gitu. Saya tadi mencatat banyak hal gitu ya di keunggulan di sini. Satu, Ma'arif di sini, SMK di sini, satu mengajarkan nilai-nilai aswaja gitu, sehingga yang awalnya belum tahu itu apa NU, kemudian apa itu aswaja gitu, kemudian tahu gitu, sehingga nilai-nilainya juga diajarkan. Nah, yang kedua, ada kata kunci yang menarik dari Bapak Ibu semua yang tadi keluar dari berbagai Bapak Ibu semua. Satu adalah SMK Ma'arif menjadi rumah bersama. Tidak hanya untuk para siswa, tidak hanya untuk para guru, tapi juga masyarakat sekitar. Bahkan saya dengar juga kegiatan NU juga di sini gitu, Pak. Nah, ini SMK Ma'arif 1 Wates ini menjadi rumah bersamanya warga, terutama warga NU, kemudian masyarakat umum gitu yang ada di sekitar sini gitu. Nah, ini kata kunci yang menarik menurut saya yang perlu saya catat tadi. Nah, yang ketiga adalah menjadi sekolah rujukan. Tadi ada beberapa cerita terkait dengan kalau ingin belajar terkait dengan bengkel atau apa gitu istilahnya ya. Mohon maaf, saya sangat awam terkait dengan ini otomotif gitu ya. Menjadi rujukan ketika mau bekerja sama dengan Honda atau apa, rujukannya di sini dulu. Rujukan bahkan siswanya yang cukup besar peminatnya gitu di sini. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah semangat kekeluargaan antar guru atau antar siswa gitu. Nah, kenapa kok ini muncul gitu ya? Saya kemarin siang itu kan workshop dengan teman-teman siswa. Satu hal yang kata-kata yang mungkin ada pertanyaan dari kami fasilitator itu adalah apa yang perlu ditingkatkan dari nilai-nilai EGI. EGI itu kan ada etos kerja, gotong royong dan integritas. Nah, yang paling nggak perlu ditingkatkan adalah
kerjasama, karena itu kayaknya udah saling kerjasamanya udah sangat jadi. Nah, kami di sini sebenarnya, saya di sini tidak menjadi narasumber Bapak Ibu semua, tapi yang menjadi narasumber adalah nanti Bapak Ibu semua. Saya di sini akan memandu diskusinya, menjadi fasilitatornya, kira-kira diskusinya mau arah kemana gitu. Nah, ngapain selama ini ya, tujuannya gitu, tujuan adanya Bapak Ibu semua kemudian diaturi di sini, diundang di sini, satu, yang saya ceritakan tadi, satu meningkatkan nilai etos kerja, kedua adalah gotong royong dan integritas dalam ekosistem SMK 1 Ma'arif Atas. Kemarin di diskusinya Bapak Ibu guru semua juga di workshop, bahwa penanaman nilai dan karakter untuk siswa atau untuk remaja itu bukan hanya tanggung jawab guru. Kemarin kita baru main peran gitu ya dengan Bapak Ibu semua, bahwa meningkatkan karakter ini bukan hanya tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab elemen semuanya yang ada di sekolah ini, baik dari mulai komite, kemudian orang tua siswa, kemudian dari industri. Nah, makanya kemudian pada pagi sampai siang hari ini nanti kami akan minta masukan bagaimana strategi peningkatannya itu, masukannya Bapak Ibu semua terkait dengan meningkatkan nilai-nilai EGI. Nilai EGI ini kan yang kemudian dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadi program utamanya, revolusi mental itu. Ada nanti ini ya, kita akan diskusikan. Nah, yang kedua, menggali konsep peningkatan nilai EGI. Konsepnya kira-kira seperti apa nanti? Keterlibatannya komite seperti apa? Keterlibatannya orang tua seperti apa? Keterlibatan guru seperti apa? Dan keterlibatan dari mitra-mitra SMK 1 Ma'arif seperti apa? Nah, kira-kira selama kurang lebih nanti 3 atau 2 jam ke depan gitu ya, semoga nanti bisa dipadatkan kata Pak Kepala. 3 jam ke depan nanti kita akan menggali terkait dengan itu. Nah, hasil yang ingin didapatkan dari forum ini, pertama ada satu, adanya pemahaman bersama terkait dengan nilai EGI oleh stakeholder, bahwa pemahaman bersama ini bukan berarti kami memahamkan apa itu EGI, itu bukan, tapi peran bersama gitu. Pemahaman bersama itu dalam artian ini ada satu kesamaan visi yang sama, bagaimana penanaman karakter kepada siswa melalui berbagai elemen gitu. Maksudnya seperti itu. Komite nanti perannya seperti apa, kemudian teknik seperti apa, kemudian dari industri seperti apa, manajemen sekolah seperti apa gitu. Pemahaman bersama artinya adalah kita memiliki kesamaan visi yang sama, tujuan yang sama untuk meningkatkan karakternya, walaupun karakternya sudah bagus gitu nih. Tadi cerita Bapak Ibu semua, karakter siswanya, karakter gurunya di sini sudah bagus, tapi perlu kita tingkatkan lagi gitu dengan perkembangan teknologi, perkembangan situasi sosial sekarang ini gitu. Nah, makanya kemudian ada pemahaman bersama itu untuk misinya itu. Nah, yang kedua, stakeholders di lingkungan sekolah mendukung dan terlibat aktif untuk kegiatan program revolusi mental. Nah, makanya kemudian ada yang kedua ini, outputnya adalah perlu ada keterlibatan aktif gitu ya, entah nanti melalui perannya masing-masing gitu. Dari melalui industri misalnya perannya bagaimana ketika ada yang magang di perusahaannya, kemudian mengajarkan nilai-nilai ini juga gitu, nilai terkait dengan EGI ini. Nah, yang ketiga, stakeholders bersama pihak sekolah, murid dan lain-lain bersama menerapkan nilai EGI di lingkungan sekolah. Nah, ini yang kami maksudkan adalah agar nilai-nilai EGI ini, etos kerja, gotong royong dan integritas ini menjadi menjadi tanggung jawab kita semua gitu, dengan perannya masing-masing. Itu kira-kira Bapak Ibu semua output dan tujuannya ini selama mungkin kurang lebih 3 jam ke depan. Nah, terkait dengan revolusi mental, itu sebenarnya revolusi mental adalah bagian dari ini ya, rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai tahun 2024. Ini
menjadi program nasionalnya ini pemerintahan saat sekarang ini yang Oktober ini sudah habis sebenarnya ya. Ada beberapa segmen atau ada beberapa sasaran yang menjadi sasaran revolusi mental. Yang pertama misalnya ini ya, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Itu ada di beberapa hal. Satu, di dunia sistem pendidikan, itu menjadi program pertama gitu ya, di sistem pendidikan. Yang kedua ada tata kelola pemerintahan. Revolusi mental ini bukan hanya di sistem pendidikan, tapi juga di tata kelola pemerintahan berdasarkan RPJMN ini. Nah, yang ketiga revolusi mental dalam sistem sosial, kemudian revolusi mental dalam pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental, pembangunan, kebudayaan dan sebagainya. Kemudian sampai pembinaan ideologi. Nah, selain itu juga yang kedua adalah meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan. Revolusi mental ini juga dimaksudkan dalam pemerintahan adalah masuk ke dalam ranah-ranah kebudayaan. Misalnya kayak revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya kearifan lokal. Kemudian pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya. Perlindungan hak dan kebudayaan sampai pengembangan informasi budaya. Nah, yang ketiga, memperkuat moderasi beragama. Nah, ini jadi program utamanya pemerintah juga ya. Satu, penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama sampai pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas. Ini peningkatan budaya literasi. Nah, sebenarnya program revolusi mental ini kan sangat banyak. Tapi dalam program yang bekerja sama dengan PBNU dan KMNU itu fokusnya di sistem pendidikan ini yang sekarang ini di SMK 1 Ma'arif Wates. Nah, tujuannya apa? Ada program revolusi mental di dunia pendidikan gitu, terutama di lingkungan Ma'arif gitu. Pertama adalah meningkatkan nilai etos kerja, gotong royong dan integritas dalam ekosistem SMK Ma'arif NU Wates gitu. Ekosistem kan artinya banyak. Ekosistem sekolah kan artinya ada komite, orang tua siswa, kemudian ada industri. Yang kedua, tujuan khususnya satu, membangun lingkungan sekolah yang mendorong meningkatnya EGI. Yang kedua, mengembangkan proses belajar dalam kelas yang mendorong meningkatnya EGI. Yang ketiga, meningkatkan EGI pada tenaga pendidikan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan EGI pada siswa. Nah, ini kemudian makanya kemarin ada workshop untuk tenaga pendidik, ada workshop untuk siswa terkait dengan itu, apa itu EGI dan sebagainya. Nah, siang hari ini kita akan menggali masukan Bapak Ibu semua bagaimana menerapkan EGI itu dalam sistem sekolah itu. Gitu ya. Nah, ini yang dirancang gitu ya, yang dirancang oleh tim GKMNU termasuk Mbak Alisa Wahid, bagaimana membangun budaya sekolah berperspektif EGI. Tidak lepas dari pertama adalah visi sekolahnya apa. Kemudian yang kedua adalah jabaran nilai EGI dalam lingkungan sekolah itu apa. Ini yang kemarin sudah dirumuskan juga oleh Bapak Ibu guru, yang siswa nggak merumuskan ini gitu. Yang ketiga adalah wujud perilaku EGI pada insan sekolah yang diidealkan. Kira-kira diidealkan apa gitu. Kemudian yang ketiga rekognisinya adalah bagaimana sekolah memberikan penghargaan atau pengakuan kepada insan sekolah yang menunjukkan EGI. Yang selanjutnya ritual organisasi terkait EGI yang dibangun. Kemarin ada masukan dari ibu guru juga, misalnya ada sholat duha, kemudian ada ritual-ritual yang sudah ada atau yang ditingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah apa penanda fisik yang dibuat untuk membantu insan sekolah selalu teringat nilai dan wujud EGI. Nah, tahapan prosesnya dalam program ini memang sebenarnya singkat, dari mulai Agustus sampai September tanggal 21 besok. Tanggal 21 besok akan ada panggung apresiasi itu yang akan dihadiri oleh kemungkinan dari Kemenko PMK dan GKMNU. Nah, fondasinya adalah tim dari GKMNU kemarin sudah melakukan asesmen
kira-kira bagaimana penanaman EGI dan sebagainya itu. Yang kedua FGD awal, FGD terkait dengan sosialisasi apa itu program EGI dan sebagainya. Yang ketiga workshop. Nah, workshop ini yang dilakukan di hari Jumat kemarin, kemudian Senin dan Selasa kemarin. Jumat untuk siswa, Jumat untuk guru, Senin Selasa untuk siswa. Nah, prosesnya EGI dalam manajemen sekolah bagaimana gitu. Kemarin ada masukan-masukan dari guru juga. Kemudian EGI dalam kelas seperti apa, EGI pada guru seperti apa, EGI pada murid seperti apa gitu. Nah, masukan guru sudah ada. Nah, kami nanti meminta masukan juga dari para stakeholders. Bagaimana penanaman EGI dalam manajemen sekolah, kemudian kelas, guru dan murid. Hasilnya yang diharapkan itu satu, lingkungan fisik sekolah membawa pesan EGI. Hasil dari program ini gitu nggih. Yang kedua, sekolah memiliki ritual untuk memperkuat EGI. Ritualnya apa gitu nggih. Yang ketiga, sekolah memiliki mekanisme integritas, jumlah inovasi dan kolaborasi dalam proyek kelas, kantin kejujuran, kampanye media sosial tentang anak muda dan EGI, parade karya, showcase proyeksivitas sekolah, ORD, kemudian guru kelas, asesmen perubahan. Nah, alur dari program ini sebenarnya satu, mulai dari FGD, rapat inisiasi, FGD program, baseline sama workshop tending, kemudian kerja bakti di sekolah gitu ya, lembaga inovasi, lomba inovasi guru. Nah, setelah workshop kemarin, kemudian ada lomba untuk para guru dan siswa perwakilan kelas gitu. Bukan perwakilan tapi antar kelas terkait dengan membuat video yang memiliki pesan-pesan EGI. Nah, FGD ini sebenarnya di FGD nomor 3 ini, ekosistem sekolah. Nah, yang ke-9 implementasi sampai ke evaluasi program. Prosesnya panjang memang, tapi jangka waktunya 2 bulan ya, Mbak Muli ya, 2 bulanan. Memang diharapkan bukan hanya program ini selesai kemudian EGI-nya selesai gitu. Kita pengen dari tim program, saya mewakili tim program gitu ya, pengen bahwa EGI ini setelah program selesai tapi tetap ruhnya masih ada, ritualnya masih ada gitu, ditingkatkan gitu. Kemudian penanda fisiknya apa gitu, masih ada gitu. Nah, kami berharap seperti itu, sehingga minta saran Bapak Ibu semua gitu. Nah, kami kemarin menyampaikan terkait dengan EGI, itu ada integritas, etos kerja, gotong royong. Ini mungkin review saja gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya EGI ini nilai-nilainya sudah ada sebelum ada program revolusi mental. Misalnya ada juga di profil pelajar Pancasila di mata pelajaran Pancasila misalnya, ada banyak gitu. Profil pelajar Pancasila, gotong royong, kreatif, nalar kritis, mandiri, dan sebagainya. Karena ini lembaga NU, kami kemarin juga Bapak Ibu guru semua juga kita minta untuk menggali terkait dengan nilai-nilai aswaja, biar nggak lepas dengan nilai-nilai aswajanya gitu. EGI dengan aswaja ini hampir sama, mirip dan nyambung nilainya. Gitu. Selain nilai aswaja adalah mabadi khairul ummah. Ini mabadi khairul ummah ini kan adalah prinsip dasar kehidupan nabiyin yang merupakan langkah awal pembentukan umat terbaik. Nah, MKU kami istilahnya singkatannya MKU gitu ya. MKU ini kemudian kami juga minta untuk mendiskusikan untuk guru dan siswa. Apa hubungannya MKU, mabadi khairul ummah, kemudian aswaja dan profil pelajar Pancasila dan EGI. Kami kemarin ternyata banyak yang sama gitu. Ternyata banyak yang sama antara EGI dan sebagainya. Pada intinya EGI itu bukan sesuatu hal yang baru, tapi perlu dikolaborasikan dengan nilai-nilai yang sudah ada gitu. Sesuai dengan prinsip-prinsip NU-nya juga gitu. Al-Muhafadzatu ala Qadimi Sholih gitu. Nah gitu, sebelum kita akan diskusi lebih lanjut terkait dengan menggali resource, peluangnya apa, tantangannya apa, kemudian apa yang bisa dilakukan bersama stakeholders terkait penanaman EGI.
Barangkali terkait dengan program ada masukan, ada klarifikasi, ada tanggapan dari Bapak Ibu semua. Monggo. Terkait dengan programnya dulu nih. Bapak Ibu semua, ada yang mau memberikan tanggapan atau klarifikasi, pertanyaan? Atau kita masuk saja gitu, diskusinya gitu. Sudah beberapa kali saya juga pernah masuk langsung ke kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kepercayaan khususnya bagi murid, karena bagaimanapun sekolah ini berada di kampung dengan masyarakat. Namun kami juga bangga, sebagaimana tadi disampaikan oleh warga kami, Pak RT kami itu, bahwa SMK hari ini sebetulnya sudah melaksanakan sebenarnya. Cuman levelnya aja yang belum. Ya itu. Misalnya dalam rangka gotong royong, dalam rangka gotong royong sekolah ini dengan masyarakat. Gotong royong itu banyak macamnya, termasuk siswanya itu juga. Kemudian sepengetahuan kami, Bapak dan Ibu guru di sini juga tidak bosan-bosannya di dalam menyampaikan kedisiplinan, kemudian saling toleransi dengan masyarakat sekitar, terutama karena banyak pengguna pakai motor misalnya, ya, jadi tidak ada knalpot yang suaranya di jombong gitu, sehingga masyarakat juga senang dengan adanya sekolah ini. Masyarakat itu punya teman, masyarakat kami di Gadingan ini punya teman di sekolah ini. Dan kami juga terima kasih karena sekolah juga menyambut baik. Artinya apa? Menyambut baik kalau ada kerepotan-kerepotan warga, terutama tempat ini tadi sudah disampaikan. Sekolah ini juga membuka diri untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat. Catatannya cuma satu kok, pokoknya bersih dan aman. Enak lah. Ya itu namanya saling menjaga, saling. Kemudian kami juga selalu mengatakan bahwa jangan sampai murid-murid di sini ada yang terkena kasus narkoba. Dan pihak sekolah sudah mengadakan kerjasama dengan pihak Polres kawan-kawan, itu sudah memberikan sosialisasi pada murid-murid, dan alhamdulillah sampai saat ini muridnya sehat-sehat, tidak ada yang terkena kasus. Itu saya sudah ikut bangga. Ya selaku masyarakat di sini, selaku komite, saya ikut bangga. Dan harapannya ke depan mudah-mudahan ya tadi muridnya sehat, sekolahnya sukses, guru-gurunya juga itu sukses luar dalam. Kemudian apalagi Pak Eko? Ya, dan nanti kalau memang masih ada yang perlu kami sampaikan akan saya tambahkan. Dan yang jelas kedisiplinan itu nomor satu di sini. Karena beberapa kali gitu, Pak Kepala Sekolah menyampaikan tidak segan-segan kalau ada murid yang betul-betul nggak bisa di sekolah di sekolah ya dikeluarkan. Pokoknya yang kira-kira badal tenang guys, repot gitu. Dan sebenarnya itu tidak diharapkan karena murid itu ya di sini ya disekolahkan, tapi di sini sudah punya aturan kan gitu. Yaitu saya juga senang juga seperti itu. Jadi disiplinnya memang betul-betul dijalankan. Untuk keunikan dan keunggulan
di sekolah sini yang melibatkan siswa itu saya yang berterima kasih sekali untuk pihak sekolah. Anak-anak itu dilibatkan dalam kegiatan bakti sosial, dalam kegiatan peduli masyarakat gitu. Jadi anak di jiwa anak-anak itu tertanam di pikiran mereka itu untuk bisa peduli dengan lingkungan mereka. Ini mungkin bisa dikembangkan lagi untuk kepedulian bidang yang lain, termasuk mungkin nanti kalau anak lulus itu pakaian anak-anak itu kan seragam itu kan sudah tidak terpakai ya Pak. Itu mungkin di sekolah itu bisa dibuat satu bank seragam. Di satu sisi untuk anak-anak yang sudah lulus itu seragam sudah tidak terpakai, tapi mungkin di sini ada siswa-siswa yang kurang beruntung ya nanti bisa memanfaatkan itu, daripada itu nanti di rumah juga tidak terpakai cuma jadi limbah. Nah di sini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak yang kurang beruntung. Itu mungkin itu juga akan menanamkan satu nilai sosial di anak-anak bahwa sekecil apapun yang kita berikan itu mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman mereka. Dan dengan anak-anak yang juga terfasilitasi dengan itu, mungkin ketika mereka itu nanti sukses, mereka akan ingat, oh saya pernah difasilitasi oleh teman saya dengan pakaian bekas mereka itu. Itu mungkin hal sederhana yang itu bisa dikembangkan. Terima kasih. Mbak Sobi Hajemangin Amamba. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Wates, yang terhormat Bapak Komite Sekolah SMK Ma'arif 1 Wates, yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari orang tua murid atau orang tua siswa dari SMK Ma'arif 1 Wates, yang terhormat dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman dari dunia usaha maupun dari dunia industri, dan Bapak Ibu guru pengajar dan karyawan SMK Ma'arif 1 Wates yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama, yang paling utama dalam artian kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan di tempat yang bahagia ini, di ruang rapat SMK Ma'arif 1 Wates ini dalam agenda penguatan nilai etos kerja dan gotong royong dan integritas bersama stakeholder tinggi. Dan untuk itu marilah kita ucapkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga sahabatnya dan tentunya kita semua yang menjadi umatnya yang kita nantikan syafaatnya dari dunia ini sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya dari dunia industri atau dunia usaha, wakil dari teman-teman, dan bahkan nanti dari teman-teman ada yang menambahkan atau koreksi mungkin dari saya untuk menyampaikan yang kurang pas atau kurang sesuai, nanti mohon dikoreksi dan mohon dilengkapi. Untuk penyampaian dalam etos kerja, gotong royong dan integritas, yang pertama adalah etos kerja. Ini memang etos kerja tersebut adalah sebuah karakteristik yang terdiri dari semangat, nilai, prinsip yang mengeluarkan nilai-nilai positif. Tentunya kita semangat dalam untuk memajukan di dunia pendidikan ini dari kalangan industri atau eksternal tentunya. Ini sejak tahun yang saya alami sejak tahun 2000 sampai sekarang ini kami sudah dilibatkan, dan ini kami juga sudah berkomitmen dan bergandeng tangan dengan dunia usaha lainnya dan dari dunia industri lainnya atau dari eksternal, tentunya untuk mengedepankan anak-anak
dari SMK, tentunya dari SMK Ma'arif 1 Wates ini. Dan ini merupakan nilai-nilai yang tentunya untuk menjadikan fondasi yang positif untuk meningkatkan mutu dari anak-anak itu tersebut. Ini adalah merupakan dari etos kerja tersebut. Kemudian nilai gotong royong tadi sudah disampaikan dari Bapak Ibu, atau mungkin dari Bapak atau dari Pak komite sekolah tadi, dan mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengamati, mendengarkan dan mencermati. Tentunya kita bangga dengan adanya nilai gotong royong yang sudah dicerminkan atau sudah disampaikan atau sudah dilakukan dari SMK Ma'arif 1 Wates ini. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Ini kita bisa dikatakan saling berantai atau saling berhubungan. Jadi integritas itu kan menurut pengamatan saya itu ada dari kejujuran, dari kepedulian, dari kerja keras dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DODI yang bergerak di bidang jaringan teknik informatika, Pak. Di sisi lain untuk kami menyadari bahwa siswa yang PKL itu masih wujudnya siswa. Jadi dia masih dalam tahapan untuk belajar. Nah, di mana siswa itu PKL masih di kelas 2, bahkan tapi ada juga yang di kelas 3. Tapi rata-rata di kelas 2. Nah, kalau untuk dari segi kami berkomunikasi itu ya ada beberapa memang yang agak sulit berkomunikasi, tapi banyak juga yang memang sudah familiar dan enak untuk berkomunikasi. Di kami terkait dengan Egi itu ada beberapa kata-kata penyemangat untuk di jaringan kalau di kami, yaitu pantang ulang sebelum terpasang. Jadi gotong royongnya ada di situ, semangatnya di situ. Terus pantang balik sebelum connect. Jadi kalau belum connect itu ya belum pulang. Jadi ada seperti itu. Dan penyemangat lagi, pantang ngopi sebelum jadi. Jadi kalau kami di jaringan seperti itu, biar untuk penyemangat anak-anak ini ada Egi yang kelihatannya masuk semua itu di Egi gitu. Dan dari kami ada beberapa yang memiliki asosiasi di jaringan itu. Ketika kita tanya-tanya, memang ada beberapa SMK, tidak hanya kita, yang memang untuk anak itu kesulitan untuk komunikasi. Dan tapi tidak banyak juga yang mengagumkan atau membanggakan SMK Ma'arif 1 Wates begitu. Ada beberapa rekan kami yang memang meminta slot untuk anak-anak itu PKL di tempat kami lagi, itu pun juga ada. Untuk kesulitannya memang yang perlu ditingkatkan. Kalau untuk karakter memang sudah jadi permasalahan di sekarang. Tapi untuk Ma'arif ini kan, SMK Ma'arif ini sudah slogannya unggul dan berkarakter. Jadi memang sudah dididik seperti itu. Gitu. Yang perlu dan memang sudah itu adalah soft skill sebenarnya itu. Ya, dia cara berkomunikasi dengan user atau dengan pelanggan bagaimana. Karena di jaringan itu ketika tidak connect kan biasanya pelanggan itu ya sudah mampung-mampung dulu, gitu kan.